Cerita lucunya bang, sempet tuh kan biasa kalau ada yayasan atau NGO lokal pengen ngajuin grant gitu. Iya. Biasanya Pendanaan ke UNICEF ya. Ke UNICEF pendanaan kayak gitu, ngajuin dokumen dong. Pendirian, akte pendirian gitu segala macem. Akte notarisnya mana gitu. Nah, pramuka ini nggak ada bang. Jadi baru tahu nih. Iya, jadi pramuka itu nggak punya akta notaris. Nggak punya akta, tapi punya undang-undang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 149 ya. Dan episode keempat untuk caleg pilihan mikrofon gitu. Kali ini saya kedatangan pendukung Anies Baswedan. Ya, pendukung Anies Baswedan lah ya. Partainya mendukung Anies Baswedan gitu ya. Kalau pendukung Anies Baswedan betulannya ya mau nggak mau ikut arahan partai kan. Ya, saya sudah kedatangan salah satu bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kemarin kita sama nih. Kalau kemarin Iya. hampir sama kita hampir ya. Sama. Tapi kali ini sudah memutuskan, sudah deklarasi gitu ya. Iya. Partainya sudah deklarasi jadi pendukung Anies Baswedan. Jadi ini adalah Adnan Mubarok SH. Iya. Sarjana hukum atau sakit hati? Sarjana hukum. Sarjana hukum gitu ya. Adnan Mubarok SH, caleg dari Dapil 2 DKI Jakarta untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, gitu. Ini partainya Caimin nih, gitu. Partainya Gus Muhaimin, gitu ya. Apa kabar, Adnan? Alhamdulillah baik, Bang. Baik, sehat ya? Sehat. Ya, emang cerah kayak. Iya, Bang. Sehat. Habis sholat duha atau gimana? Ya, begitulah, Bang. Begitu ya. Yang penting kan kalau niat udah setengahnya aja, Bang. Oh, niat udah setengahnya gitu ya. Adnan sekarang usia berapa? Saya 30, Bang, sekarang. 30 tahun. Wah, masih sangat muda ya. Siap. Jadi caleg yang pertama atau yang kedua ini? Ini sudah kedua, Bang. Caleg yang kedua ya. Yang pertama 2019. Berarti waktu itu masih muda sekali dong. 26 tahun ya. Saya kan Januari ulang tahun. Oke. Jadi pas pemilihan tuh udah jadi 26 waktu 26 ya. Pas kampanyenya 25. Ini sudah pengalaman yang kedua. Kedua, Bang. Tetap di partai yang sama. Di partai yang sama, dapil yang sama, Partai tingkatan yang PKB. sama. Iya. Anak ini dulu kuliah di UI. Di UI, Bang. Angkatan 2010 masuknya. Angkatan 2010 ya. 2000 sama saya udah ponakan tuh jatuhnya. Aduh. Iya, Bang. Ya, Om. Saya masuk 98 ya. Iya, Bang. Udah beda 12 tahun ya. Iya, Bang. Jadi hitungannya ponakan lah kalau di UI. Iya. Kalau di UI ya. Lulus tahun? Saya 2015 awal. 2015 awal. Sebenarnya wisuda genap sih, Bang, tapi wisudanya waktu itu Januari, jadi hitungan 2015. Oh iya. Dan 4,5 tahun sih saya. Sekarang sudah menikah? Sudah. Anak berapa? Anak baru 1, Bang. 1. Usia berapa? Usia anak 3 tahun 4 bulan. Oh, masih seru-serunya nih. Masih ya lucu-lucunya, Bang. Masih lucu-lucunya ya. Iya. Anan katanya ini sekarang punya perusahaan IO. Iya, Bang. Guys, sebenarnya sih bareng sama teman-teman. Iya. Jadi maksudnya dari apa namanya? Millennial Fest, Bang. Itu bikin festival atau bikin apa? Awalnya produknya itu. Cuman ini kita kurasi lama-lama, kita bisa juga nih bikin produk untuk company atau apa yang bisa ningkatin aktivasi dan bisa bikin lead misalkan ke usaha mereka. Nah, kita tawarin ke beberapa BUMN dan beberapa pun masuk lah istilahnya. Nah, dari situ kita bikin produk-produk yang lain. Ya, ke daerah pun juga ada. Mitranya sekarang BUMN. Iya, gitu. Pemerintah daerah juga pernah, Bang, kita bikin. Pemerintah daerah juga pernah. IO bisnis yang bagus nggak sekarang? So lah, Bang. Dalam artian bukannya sudah ramai lagi sekarang? Sudah ramai, tapi karena situasinya masih recovery. Jadi dari segi misalkan rekanan kita juga, mereka juga kadang-kadang ada yang udah ketutup pas lagi COVID kemarin, kita cari lagi. Terus ada juga yang dari segi audiensnya kadang-kadang kalau kita bikin acara yang sifatnya publik, itu belum serame yang sebelum COVID gitu misalkan. Iya. Jadi beberapa tuh masih butuh banyak penyesuaian sih, Bang. Dan dari segi alhamdulillah dari segi restriksi izin segala macam udah jauh lebih baik. Udah aman. Udah clear lah dari segi clear, protokol iya. tuh udah nggak ada masalah. Iya.
Dan selain bisnis I/O juga bisnis jualan sistem bang. Iya, audio system katanya. Iya, jadi kalau bikin studio, bikin ya bahkan skalanya mungkin bioskop atau misalkan kafe, biasanya kan ada speaker, ada apa segala macam. Kita mulai dari desain sesuai dengan area lokasinya, terus kemudian desain penempatannya sekalian. Betul, gitu ya. Karena kan mempengaruhi bang biasanya. Kalau misalnya kita dari jarak 2 meter kedengeran, 3 meter tuh bisa hilang suara tuh. Bahkan kalau 4 meter udah benar-benar kedengeran suaranya. Beberapa audio tuh jadi 4 meter suara bisa hilang? Bisa hilang. Di TPS juga suara bisa hilang. Ampun, beda 1-2 menit. Kalau mantaunya agak 10 meter bisa hilang juga suara itu. Oh iya bang, hati-hati bang itu. Iya. Dan saya juga dengar ya, Adnan ini aktif di Pramuka sama pernah kerja di UNICEF ya? Pernah bang, di lembaga PBB untuk anak-anak UNICEF. Iya, bisa cerita apa sih waktu di UNICEF itu kerja tahun kapan dan jadi kerjanya apa gitu? Jadi memang bang, saya kan di hukum itu bukannya nggak punya, lebih tertarik ke dunia development ketimbang dunia beracara, berhukum gitu. Jadi kan kuliahnya doang hukum nih. Iya, banyak teman-teman pekerjaannya nggak mau jadi lawyer gitu. Tapi udah reflected bang, saya ngambil hukum tata negara gitu-gitu. Jadi bukan yang jadi memang dari awal nggak pengen terlalu jadi pengacara jaksa dan segala macam. Lebih ke ngambil legal logic dan hikmahnya aja kayak bang. Ngambil hikmahnya. Nah, jadi saya tuh lebih ke development, karir pasca kampusnya, riset gitu segala macam, sampai di beberapa lembaga donor dan kemudian masuklah ke lembaga PBB. PBB untuk anak-anak ini, UNICEF. Dan kemudian kalau di situ bang, seperti yang saya rasain pada saat itu tuh, kita tuh bukan aktor politik bang, kita nggak boleh berpolitik, netral. Tapi mainan hari-harian kita itu politik karena sama kita orang politik. Iya, karena kita mengintervensi kebijakan kan, maksudnya ngasih masukan, ngasih apa. Jadi kemauan untuk aktualisasi dirinya tuh menggebu-gebu, cuman ketahan gitu bang. Begitu ketemu momentum 2018 buat ibaratnya nyalek, wah itu momentum yang pas untuk melepas itu semua gitu bang. Jadi langsung jadi hadir. Keluar dari UNICEF buat nyalek? Selesai project juga, dan kebetulan sama bang waktu itu, pas momentumnya. Apa sih yang paling berasa selama di UNICEF yang paling bikin puas gitu? Nih mengintervensi atau mendorong kebijakan apa waktu itu? Waktu itu saya jadi bang, kan saya anak pramuka juga bang. Jadi pas dari SD saya pramuka terus-terusan, jadi nggak berhenti, di SMA juga pramuka, SMP. Jadi aktif sekali ya? Aktif bang, emang emang anak pramuka bener. Dulu Saka Bayangkara juga. Saya penegak laksana juga dulu. Pada waktu itu belum ada. Di sekolah tuh udah lama banget nggak ada laksana, saya berani ngambil laksana juga, sampai kemudian jadi sangga kerja di Dereinas dan segala macem. Nah, pada saat itu UNICEF pengen bikin kerjasama sama pramuka. Karena pramuka ini unik kan, semua orang tahu tepuk pramuka. Tapi nggak sadar bahwa ada organisasi sebesar itu. Anggotanya semua anak pramuka. Dan organisasinya ada besar gitu. Betul. Dan ketua Majelis Pembina Nasional itu Pak Jokowi langsung presiden. Iya, selalu presiden. Selalu presiden. Ex officio langsung jadi presiden, semua presiden itu jadi pimpinan tertingginya pramuka. Jadi panglima tertinggi pramuka itu presiden lah ya. Presiden sebenarnya. Siapapun presidennya. Siapapun presidennya. Dari Pak Harto. Nah, posisinya kerjasama itu perlu dong orang yang bisa menghandle, menjembatani dan handle. Nah, saya di situ hadir sebagai semacam liaison lah bang, ke pramuka, menjelaskan juga ini organisasi apa ke UNICEF. Gitu. Kok ada panduan besar banget di negara lain nggak sebesar ini bang. Kepanduan ada tapi nggak sebesar ini ya. Iya. Apa namanya kalau luarnya Scout? Di Amerika ada Boy Scout, BSA. Ada Girls Guide kalau yang perempuannya. Di UK juga ada yang kan negara aslinya kan dari UK. Nah, jadi pendekatannya beda banget kalau di Indonesia itu. Dan dari segi kultur sampai ke administratif bang. Nah, cerita lucunya bang, sempat tuh kan biasa kalau ada yayasan atau NGO lokal pengen ngajuin grant gitu. Pendanaan ke UNICEF ya. Ke UNICEF pendanaan kayak gitu, ngajuin dokumen dong. Pendirian, akte pendirian gitu segala macem. Akte notarisnya mana gitu.
Nah, pramuka ini nggak ada, Bang. Jadi baru tahu nih. Iya, jadi pramuka itu nggak punya akta notaris. Nggak punya akta, tapi punya undang-undang kepramukaan. Undang-undangnya ada, tapi institusinya nggak punya akta notaris. Iya, jadi sebagai founding dokumen yang kita insert itu undang-undang kepramukaan. Jadi itu lebih powerful sebenarnya, karena memang ini mungkin salah satunya kali ya, Bang ya, organisasi. Tapi kan sama juga kayak undang-undang perkawinan, kawin itu pakai surat kawin kan, surat nikah kan. Tapi itu kan dasarnya undang-undang perkawinan, Bang. Ya tapi harus ada suratnya, bukti menikahnya pakai surat nikah kan. Iya sih, Bang. Tapi kan pramuka kan sebenarnya juga kayak gitu harusnya. Walaupun ada undang-undang pramukaan, organisasi pramukanya kan harus pakai surat juga kan. Iya, Bang, tapi nggak ngerti lah kalau itu. Yang jelas kalau di dalam pengajuan itu saya nyaruhnya undang-undang pramuka, Bang. Iya. Jadi pas waktu itu sempat jadi pertanyaan segala macam bla bla bla. Ya, karena sebagai akuntabilitas nih ya. Betul. Pertanggungjawaban ya. Karena kan kita juga harus bisa. Sebenarnya pramuka itu ataupun organisasi manapun punya kesempatan yang sama, Bang. Ya. Nah, jadi kita juga waktu itu di UNICEF mesti memastikan itu semua equally di treatment secara sama. Iya, gitu. betul pasti. Gitu. Dan itu jadi sesuatu yang sifatnya unik karena ini organisasi gede banget gitu. Organisasinya gede tapi suratnya nggak ada. Gitu. Tapi office-nya ada, jelas strukturnya ada. Ininya presiden pula. Iya, pengurusnya di kepala daerah sama, Bang, di daerah-daerah. Oh, kepala daerah, iya. Sekarang nih ketua Jawa Tengah misalkan, itu Mbak Kak Atikoh. Iya, istrinya gubernur. Iya. Terus di beberapa daerah, bahkan Pak Sahrul Yassin Limpo, Kak Sahrul itu ketua gubernur juga ketua pramuka Sulawesi Selatan juga. Dulu ya. Jadi di dalam beberapa kesempatan itu berkelindan, Bang, maksudnya. Dan ketua yang sekarang juga Komjen ya. Oh iya, Kak Buas. Jenderal ya gitu. Iya. Dan beliau sangat support sekali sama kegiatan kita. Jadi bikin rekening bank gimana pramuka? Kan nggak ada surat-suratnya. Ada, Bang, bisa aja. Ya kasih undang-undang pramuka itu juga. Jadi kita juga kalau ditanya kok bisa gitu. Iya, itu kalau kayak PNS tuh pakai SK buat gadai ke bank gitu. Iya. Tapi ini undang-undang, Bang. Ini undang-undang ya. Nah, itu saya mendampingi sekaligus di beberapa bidang, Bang. Bidang pendidikan, komunikasi untuk pembangunan, terus kemudian dulu ada, sekarang masih ada sih masalahnya sanitasi. Kita lawan BABS, buang air besar sembarangan gitu-gitu di beberapa daerah. Nah, pramuka ini sebenarnya ini proyeknya nggak cuma di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Bang. Seluruh Indonesia ya. Dan kita nemuin platform waktu itu namanya YouReport, sampai sekarang juga masih ada. Jadi kayak platform survei yang buat anak-anak muda lah. Iya. Gitu. Nah, cuman memang waktu itu 3 tahun, selesai di 2018, saya selesai, nyalek waktu itu, Bang. Nyalek waktu itu ya. Pimpinan UNICEF itu harusnya teman angkatan saya tuh. Oh gitu, Bang. Direktur nggak apa dia? Tuh Bagus Ari direktur nggak waktu itu? Oh, waktu itu ini, Bang, saya 2018 itu beliau jadi kepala kantor wilayah Jawa. Oh, kepala kantor wilayah Jawa. Di Surabaya kantornya. Di Surabaya kantornya. Betul. Iya, betul. Kan dia COVID jadi pendamping Satgas Covid kan? Iya. Pendamping Satgas Covid. Sebelum beliau jadi di UNICEF itu, dia juga pramuka. Iya. Dia adalah nasional pramuka waktu itu. Itu kayaknya pengurus teman seangkatan saya semua waktu itu. Iya, Kak Marbawi. Ada Tuh Bagus Ari, ada Marbawi, Rangga Wisnu. Betul. Almarhum Asep Rahmat Fajar. Iya, Kak Asep. Senior kan? Senior. Iya. MK waktu dulu kan. Iya. Bukan. Komisi Yudisial. Iya. KY. Iya, betul. Nah, berarti kan kamu katanya HMI waktu kuliah. Iya, Bang. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa HMI masuk PKB? Nah, coba cerita. Bang, banyak, Bang. Saya ngobrol sama Bang sama Bang Berli sampai dibilang kamu pramuka sih. Terus sama mirip karena beliau kan juga di NU juga, pramuka juga. Kenapa kok kamu ini banget kayak apa? Kan HMI harusnya ke Golkar gitu. Gitu-gitulah, Bang. Tapi saya juga bilang kan Bang Nusron juga sebenarnya kan PMI tapi HMI. Iya. Tapi HMI juga tapi kan PMI, Bang. Ketum PB-nya di PMI. Tapi masuk Golkar kan? Masuk Golkar. Jadi kalau kayak gitu kan nggak bisa, Bang, kita kotak-kotakin. Oh gitu. Iya. Saya ini kayaknya, Bang, memang ibaratnya apa istilahnya? Lahir untuk situasi-situasi yang nggak bisa dikotak-kotakin gini, Bang. Jadi bukti kalau saya ini otentik lah, maksudnya nggak dibuat-buat, nggak kalau katanya Gus Imin itu air itu nggak bisa ditahan, Bang. Iya.
harus ngalir terus. Nah, ngalirinnya itu kemana kita yang ngeliatin situasinya kan. Iya, kayak Caimin. Iya, kayak Caimin gitu. Dia ngalir liatin situasi ya, tiba-tiba bermuara di Anies Baswedan gitu ya. Ya itu kan banyak faktor ya Bang. Iya, banyak. Tapi kalau saya bisa bilang secara teknis itu tanda bahwa memang ini tuh kita jalan terus. Iya. Terus. Jadi saya pribadi dulu nggak pernah ada pikiran juga maksudnya partai mana apa segala macam. Tapi di PKB sendiri saya nemu satu bentuk apresiasi yang saya nggak alami di partai lain istilahnya. Kalau misalnya apa itu? Misalkan saya 2019 kan nyalek tuh Bang, tapi belum jadi. Walaupun gitu saya bisa nunjukin bahwa saya kerja, suara saya tertinggi di partai di dapil itu. Waktu 2019 nomor urut berapa? Terakhir Bang 9. Nomor urut 9. Tapi perolehan suara tertinggi. Tertinggi Bang. Cuman partai nggak dapat kursi. Nggak dapat kursi. Peringkat 12 dari 9. Jadi kursi ke-12 dari 9. Iya. Nah, waktu itu saya posisinya 2019 itu walaupun nggak berhasil, 2021 dikasih kepercayaan. Boleh tahu nggak berapa jumlah suara perolehan waktu 2019? 3.433 Bang. 3.433. Sudah tertinggi nih, sudah tertinggi. Tapi memang partainya nggak dapat kursi. Belum dapat Bang. Walaupun nomor urut 9 tapi tertinggi. Tertinggi Bang. Sekarang nomor urut berapa? 2 Bang. Oke. Sudah naik kelas nih. Dan saya satu-satunya caleg 2019 di PKB di dapil sama di tingkatan yang sama yang maju di dapil yang sama untuk 2024. Sisanya berubah ganti? Sisanya ada yang udah wafat, udah ada yang pergi, udah berhenti apa segala macam, ada yang pindah juga. Iya. Jadi kita konsisten Bang. Dan sekarang tetap istiqomah sama PKB. Istiqomah Bang. Istiqomah luar biasa sama PKB. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang apa namanya, tapi nggak apa-apa, ketua PBNU sama sekjen PBNU juga happy. Itu dia Bang, tapi kira kita ceritain lagi gimana gitu. Gitu ya. Mungkin saya emang momentumnya sekarang kali ya Bang ya. Momentumnya sekarang ya. Gitu ya. Iya. Ini dapilnya mana aja sih? Saya Kecamatan Celincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading sama Kabupaten Administratif Pulau Seribu. Oh gitu. Anak-anak Jakut lah ini ya. Jakut Bang, Jakut bagian timur. Sekarang lagi syuting di Jaksel. Jaksel Bang. Agak kagok gak Jakut ke Jaksel? Aman Bang. Aman ya. Kantor kan di Jaksel. Istri juga kan anak Unas. Oh istri anak Jaksel. Anak Jaksel. Sudah adaptasi lah ya. Sudah adaptasi lah ya. Nah apa sih yang melatar belakangi atau motivasi Anan buat jadi caleg tuh apa? Apa kondisi apa yang bikin gue mau jadi caleg, atau ya gue udah berhenti dari Unisa, gue mau jadi caleg aja, atau apa sih sebenarnya? Kalau dorongan personal sih tadi ya Bang, apa namanya, kita gemes gitu Bang, maksudnya pengen lihat kebijakan tuh sebenarnya bisa kita kembangin, kita bagusin apa segala macam. Nah yang paling penting tapi itu kalau saya lihat dari daerah saya sendiri Bang. Daerahnya gimana itu? Karena saya kan saya kayaknya belum pernah tuh main ke daerah sana tuh. Saya dari lahir Bang, selalu tinggal di situ. Bahkan pas di UI pun. Di situ tuh di mana? Di Koja? Di Kalibaru Bang. Kalibaru, oke. Saya bahkan pulang pergi kadang-kadang tuh tengah malam segala macam. Ngerasain tuh akibat kalau jalannya bolong-bolong, saya bisa bahaya gitu naik motor gitu tengah malam atau gimana. Jadi ngerasain betul apa yang dialami warga, dan saya juga sebenarnya ya akibat dari kebijakan pemerintah yang ada selama ini di tingkat daerah segala macam. Gimana sih keadaan warga tuh, boleh diceritakan? Di dapilnya tuh keadaan warganya tuh gimana? Jadi segmennya beda-beda per kecamatan Bang. Kecamatan Celincing itu cenderung apa namanya menengah ke bawah memang. Walaupun memang ada beberapa daerah juga yang berbatasan sama Kelapa Gading itu jauh lebih baik lah. Nah Koja itu lebih ke, kalau saya sih bilang banyak kelas pekerjanya juga. Kelas pekerja. Karena kerjanya itu, apa? Industri? Banyak industri, kepelabuhanan, okay. PKBM segala macam, ataupun yang terkait dengan itu perdagangan segala macam kan. Lalu lintas perdagangan di situ juga Bang. Iya. Terus untuk yang Kelapa Gading ya daerah rekreasional segala macam cenderung menengah ke atas. Jadi beda sebenarnya, beda per kecamatan. Beda segmen ini. Nah, Pulau Seribu lebih jauh lagi. Pulau Seribu itu ya seperti Abang tahu lebih banyak wilayahnya itu jadi pariwisata segala macam, dan kebanyakan sih bukan yang menengah ke atas sih gitu. Iya. Kondisi apa yang mau diperjuangkan tuh apa? Yang mau diperjuangkan ketika misalnya jadi dewan nanti misal. Mau berjuang soal apa sih buat dapilnya? Jadi pertama Bang, saya udah punya semacam grand design gitulah gitu. Dari dulu semua sudah saya bikin, namanya Rencana Adnan. Bisa di-download juga. Itu di situ di mana? Saya bit.ly/Rencana Adnan 2024. Nanti tampilin ya.
tampilin nanti di ini ya, biar bisa download sama orang. Iya. Itu ada semua di situ, Bang. Jadi rencana awal itu adalah base-nya manusia, warganya. Nambah pendapatannya, ngurangin pengeluarannya. Terus kemudian dari segi wilayahnya. Wilayahnya itu infrastrukturnya, jalan bagus, lebih aman. Daerah saya tuh, Bang, daerah kontainer. Keluar rumah saya lewat menuju ke sini itu butuh lewatin jalur kontainer perdagangan. Nyebrang jalan susah lah itu ya. Nggak sedikit yang kecelakaan karena kontainernya kurang memenuhi standar misalkan. Terus dalam beberapa hal jalannya yang bermasalah. Jalannya yang menyebabkan kecelakaan. Bolong lah, apa segala macam. Terus dari segi Kalau penerangan gimana? Kalau penerangan, Bang, sebenarnya karena kontainer itu hampir 24 jam. Jadi nggak perlu lampu jalan? Sebenarnya lampu jalan ada, tapi lampu mereka pun udah terang sebenarnya. Jauh lebih terang. Okay. Cuman masalahnya tadi lebih ke regulasi antar stakeholder aja sih sebenarnya yang perlu strong mindset di pengelolanya. Terus kemudian karena kita batasan langsung sama laut, Bang. Jadi juga ini berbatasan langsung sama laut? Iya, saya Kalibaru tuh, saya dekat banget, Bang, sama laut, Bang. Jadi rumah saya tuh 500-an meter lah dari laut. Di laut. Cuman kita nggak dapat pantai. Kena abrasi nggak? Enggak, Bang. Oh, enggak, oke. Justru kalau di daerah saya itu, yang dibuat tanggul itu loh, Bang. Oh, Rob enggak. Rob kan daerah yang lebih banyak yang barat kan. Oh, kalau di daerah saya itu yang agak rob itu, bukan rob sih, lebih ke abrasi tuh di Muara. Ada beberapa kali Marunda Kepu apa segala macem. Muara yang mungkin nggak dibikinin tembok di pantai gitu ya. Tanggulnya nggak dibikinin gitu. Betul, karena kan muara kan, Bang. Jadi biar memang disitulah tempat kapal-kapal nelayan yang kayak troll apa segala macam itu bersandar. Nah, cara itu wilayahnya. Terus pemerintahannya sebenarnya dari segi pelayanan udah mulai bagus, Bang. Cuman jumlahnya sama persebarannya. Misalnya gimana? Coba contohnya, ada SD saya nih, Bang, SD dekat rumah, saya tempat sekolah di situ. Sekarang yang masuk situ tuh umur 7 tahun, 11 bulan. Bukan zonasinya yang salah sebenarnya, tapi sekolahnya yang kurang. Sekolahnya masih kurang? Kurang, Bang. Bahkan di Jakarta sekolah masih kurang? Kurang. Karena pemahaman saya, kalau misalkan sekolahnya pas, jumlah zonasi itu, kebijakan zonasi itu nggak harus bermasalah. Nggak menyebabkan angka yang masuk itu makin tinggi. Justru ya standar aja lah, 7 tahun nggak ada masalah. Soalnya ada tetangga saya juga, itu yang umurnya 7 tahun, 8 bulan nggak bisa masuk justru, padahal rumahnya juga dekat. Jadi alasannya apa? Karena nggak cukup aja? Ngantri, Bang, kan yang didahulukan itu selain masalah tempat dekat rumah, usia anak. Jadi yang lebih senior ditambahkan? Iya, ada yang 11 tahun baru masuk. Padahal yang ngantrinya udah 7 tahun juga nih? Iya. Oke. Kapasitas daya tampung. Kan artinya sebenarnya kalau daya tampung ini dinaikkan bisa diakomodir tuh. Iya. Tapi di satu sisi bagusnya adalah animo masyarakat untuk menyekolahkan anak sebenarnya tinggi. Tinggi, Bang. Iya. Cuman ya tadi infrastrukturnya mesti ditambah. Nah, yang bisa solve ini kan ya pemerintah. Dong. Kalau misalkan enggak ya, misalkan resource-nya kurang, mungkin bisa ada sekolah swasta, tapi itu pun tetap butuh pemerintah di tengah. Jadi saya rasa kalau saya jadi anggota DPRD bisa tuh ngasih tahu concern ini ke pihak-pihak terkait, terutama kita gedor beberapa dinas yang memang butuh perhatian sama hal itu di wilayah kita. Jadi ya kalau masalah pendapatan tadi ya nelayan-nelayan kecil tuh dibantu diedukasi. Nelayan kapal itu, Bang, masalah BBM. Masalah perizinan sampai di laut. Sebenarnya masalahnya juga masalah puluhan tahun itu juga kan. Itu aja, tapi belum selesai. Nah, itu kita bingung, Bang. Nah, ini harus selesai maksudnya. Saya dari kecil gitu aja masalahnya. Jadi daerahnya kayak gitu-gitu aja, masalahnya juga gitu-gitu aja. Gitu aja. Iya. Nah, yang kedua yang pernah masalah pengeluaran dikurangi itu kan masalah soal bagaimana mereka untuk misalkan berobat nggak bikin miskin gitu, Bang. Jadi ya BPJS harus kita kasih tahu ke orang-orang. Tapi banyak yang takut masuk rumah sakit. Padahal misalkan kalau saya apresiasi, misalkan di Rumah Sakit Celincing, misalkan RSUD-nya itu udah bagus. Koja juga bagus. Koja bagus, besar gitu, Bang, ya. Cuman kan memang kadang orang takut masuk ke situ. Takut miskin pas takut masuk. Miskin. Padahal sebenarnya kalau dia punya BPJS, punya KIS, selesai itu urusan. KJS juga ada kan? KJS ada. Tapi kan udah integrasi semua sistem. Iya, integrasi, iya. Jadi kalau yang secara teknis itu lebih ke bagaimana warga itu diedukasi, Bang. Nah, ini kan tahun 2019 gagal. Belum berhasil, Bang. Iya, ya belum berhasil. Iya. Jadi
apa yang sekarang dilakukan di lapangan supaya untuk memastikan bisa berhasil nih? Jadi Bang, 2019 ngapain sekarang di lapangan buat ini? Siap. 2019 itu saya walaupun belum berhasil tapi alhamdulillah establish basis Bang. Ya. Bikin basis. Jadi suara di TPS saya di atas 100, di atas setengah TPS tuh suaranya ke saya, personal, bukan ke partai aja. Di RW saya 1000 lebih. Oh, jadi lingkungan sudah mendukung ini. Jadi secara ibaratnya secara lingkaran itu Bang, ya saya mau mengamankan itu. Di kelurahan pun suara saya tertinggi kedua yang caleg di situ. Tapi memang Bang, di antara 15 kelurahan, kan tadi kan kecamatan tuh. Nah, 15 kelurahan yang di 3 kecamatan ini, suara saya masih terlalu banyak ngumpul di Kalibaru. Saya pengen nyebarin ke kelurahan lain. Nah, di situ Bang, kita butuh effort lebih, tapi udah mulai dibangun usaha dan komunikasinya dari sejak saya kalah di 2019 itu. Tapi kan harusnya ada basis nih, kamu aktif di Pramuka. Iya. Punya IO yang juga keliling-keliling, punya apa, ya macam-macam lah aktivitas. Harusnya kan ada basis yang bisa dikembangkan ya. Iya Bang, cuman kayak kita kalau misalkan apa namanya kerja politik itu kan kadang orang masih agak khawatir ya kalau di masyarakat. Kalau ketemu masyarakat ngapain biasanya? Biasanya banyak Bang, ngobrol, kadang ngopi, kadang mencatur. Apapun yang ibaratnya kalau masyarakat itu nggak terlalu apa namanya canggung ya sama kita. Tapi gimana cara ngasih tahu saya mau caleg loh, mau caleg lagi? Kalau saya mau kasih tahu aja Bang, kan udah warga situ, anak situ. Oh, Adnan ya gitu segala macam. Kenapa Nan gitu. Jadi itu kalau saya basa-basi malah jadi kagok ya. Iya, ngapain sih? Mau ngapain? Oh, mau nyalek Bang, gini segala macam. Oh iya ya, kapan? Ininya colokan gitu. Oh, tanggal 14 Bang. Gitu. Tapi mereka dengan Adnan misalnya ngasih tahu saya mau jadi caleg, terus kemudian tiba-tiba banyak request gak? Oh iya Bang, pasti itu. Apa aja 2019 macam-macam Bang. Tapi memang kita belajar dari 2019 juga, nggak semuanya kan kita bisa akomodir. Tapi apapun yang bisa kita coba salurkan. Kita bukan yang bisa ngasih semuanya ke mereka, tapi yang saya paham itu Bang, mereka tuh minta tolong lebih karena mereka udah benar-benar nggak bisa jalanin lagi. Contoh misalkan saya 2019 kalah itu akhir tahunnya Bang, itu ada masalah tanah di sekitar rumah saya tuh. Nah, di belakang depan rumah saya, masih di RW saya, beberapa RT tuh minta tolong ke saya karena mereka nggak percaya kalau ngambil LBH dari luar. Jadi lawyer lah? Jadi lawyer lah Bang. Oke. Tapi kan kita bukan lawyer beneran, tapi kita bisa advokasi kan. Nah, yaudah Pak, gimana masalahnya? Oh, ternyata ada permasalahan sengketa pertanahan yang mereka tuh merasa bahwa tanah mereka itu nggak legal lah, segala macam. Ternyata saya bantu cek ke BPN, masih kosong tanahnya. Oh. Akhirnya pada saat itu pun Bang, 2019 itu masih ada PTSL. Iya. Kita daftarin aja. Iya. Wah, kita daftarin, diukur Bang. Datang orang ini segala macam. Alhamdulillah kita juga punya terselesaikan itu. Senior di UI yang bisa bantu. Pas di BPN ya Bang, yang pihak yang sebelumnya itu keberatan. Jadi ketahan di situ. Walaupun nggak jadi sertifikat sekarang ini belum, tapi waktu itu nggak bisa terbukti bahwa itu bukan tanahnya orang juga. Iya, tanah kosong yang orang udah tinggal berpuluh-puluh tahun di sana. Iya, 30 orang tahun yang mau lebih. klaim nggak bisa dong. Nggak bisa. Oh, udah kosong kok. Udah kosong. Dan jadi pas lagi itu masalah itu terselesaikan, walaupun mungkin nggak tapi sempurna. Masyarakat tetap belum dapat sertifikat. Belum dapat sertifikat. Tapi posisinya Bang. Tapi kan harusnya ada kepemilikan alas itu, harus ada kepemilikan biasanya negara kah atau siapa kah? Nggak ada. Kalau di situ yang tanah di ininya kosong Bang. Maksudnya bidang tanahnya kalau di BPN kan ada tuh peta bidang tanahnya. Kosong itu Bang. Oh, oke. Jadi sampai harusnya orang ini berhak dong dapat. Iya. Nah, tapi kalau prosesnya di BPN setahu saya itu harus bisa juga pihak lain adjudikasi. Iya. Tinggal bertarung aja tuh. Nah, kalau dia sebagai pemilik baru dia beli dari siapa? Nah, itu dia saya juga. Dia ambil dari siapa? Itu kan jadi pertanyaan. Dia bawa AJB dari puluhan tahun yang lalu, Bang. AJB di siapa? Nggak tahu saya juga. Orang ininya kosong. Nah, itulah. Sampai batas utaranya laut, batas selatannya kali belakang rumah saya. Jadi rumah saya masuk dong. Oh, kena juga dong. Iya, kayak gitu. Wah, ini nggak jelas nih. Maksudnya pada saat itu udah lama sekali nih basis alasnya dia ngomong kayak gitu. Nah, karena itu selesailah itu masalah Bang. Ya, saya buktikan. Tapi ini selesai ingkrah? Enggak, berhenti di proses saja. Karena orang itu nggak bisa klaim. Nggak bisa klaim. Iya. Dan karena kita udah sampai ke BPN, udah clear itu bidang tanah kosong, ya mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Jadi saya buktiin ke warga, ke konstituen saya waktu itu, walaupun saya kalah, saya tetap di situ.
ada bukti kerja nyata di masyarakatnya ada lah ya. Iya Bang. Menyelesaikan problem tanah masyarakat ya, kayak dan gitu. macam-macam Bang, ada yang anaknya ya biasalah tawuran gitu kan. Nah, korbannya nggak terima, minta mediasi, minta saya ada di situ buat nemenin gitu-gitu. Jadi mewakili entah pelakunya lah, entah korbannya lah. Ya. Jadi saya ngerasa warga tuh minta tolong karena memang butuh Bang. Karena nggak tahu lagi mau Karena ngapain. nggak tahu lagi mau gimana. Dan kita nggak usah sebagai caleg sih, memang karena sebagai anak situ yang kebetulan punya kesempatan kuliah, ngerti sedikit masalahnya, ya bantu aja. Iya. Bagus. Menurut saya sudah ada jejak lah. Udah jejak Bang. Di masyarakat sudah ada jejak lah. Siap. Berapa target suara nanti? Insya Allah Bang, di atas 10.000 Bang, mungkin 12.000 sama 15.000. 12 sampai 15.000 ya, biar terpilih. Nah terakhir, apa harapannya dengan nongol di mikrofon Hasan Hasbi ini, mau ngapain ini? Apa harapannya terhadap publik atau terhadap pemirsa yang nonton? Saya terima kasih banyak sama Bang Hasan, sama teman-teman. Dengan ini saya bisa menjangkau audiens yang lebih gede. Ya, saya ini caleg Kakamsi Bang. Kakamsi. Caleg lokal. Harus dukung dong. Iya, ibaratnya yang jangkauan saya secara langsung itu ya di wilayah yang bisa saya jangkau. Dengan keterbatasan resource dan segala macam. Makanya saya juga bikin fundraising segala macam. Tapi posisinya dengan ditampilkan di sini, insya Allah ini kan bisa dilihat sama orang-orang, mungkin kalau saya ke sana, ke rumahnya mungkin lagi kerja. Lihat, ini ada video baru nih. Semoga ya. Dapil 2 ini kan gitu. Jadi dia tahu, ada caleg di sini gitu. Jadi saya bisa menjangkau lebih banyak Bang. Dan saya sifatnya siap menerima berbagai masukan segala macam terkait dengan bagaimana nantinya, apalagi kalau saya kan base-nya bangun wilayah ya. Jadi memang ya saya selalu tanya, dan warga tuh tinggal di situ gitu. Iya Bang. Dan yang jadi target untuk dibantu adalah warga situ juga. Gitu. Iya. Termasuk saya juga. Iya, membantu diri sendiri juga kan. Iya. Jadi saya ngerasain langsung apa yang jadi masalahnya gitu. Iya. Jadi paham betul lah masalah-masalah yang ada di sana. Iya. Jadi begitulah ya, pemirsa, kita kan kedatangan caleg yang masih sangat muda, Akamsi untuk Dapil 2 ya, orang sana, tinggal di Kalibaru, sangat memahami persoalan-persoalan di sana, pernah juga jadi caleg, perolehan suaranya tertinggi di PKB, cuman PKB-nya belum dapat kursi. Nah kali ini Anan sedang berjuang dan mengajukan proposal nih kepada seluruh pemirsa supaya dapat dukungan ya, ke yang kebetulan tinggal di Dapil 2 supaya dapat dukungan agar bisa duduk menjadi anggota legislatif. Dan saya percaya dari rekam jejaknya segitu panjang, walaupun masih sangat muda, pernah kerja di lembaga PBB, aktif di Pramuka, andalan nasional sekarang ya. Iya Bang. Andalan nasional di Pramuka ya, berbisnis juga, bisnis event organizer dan jualan sound system gitu ya. Ini menurut saya contoh caleg yang baik ya. Saya yakin juga ini caleg yang baik dari rekam jejaknya, mengadvokasi masyarakat, menyelesaikan problem-problem masyarakat. Akan jauh lebih besar lagi manfaat dia kalau dia duduk di lembaga legislatif. Mungkin gitu saja ya, Nan ya. Siap Bang. Saya doakan semoga sukses ya. Amin. Walaupun kita beda pilihan, saya doakan kamu naik. Amin Bang. Ya, karena pilihan partai sama pilihan capres itu nggak harus sama gitu. Iya Bang, apa-apa. Saya doakan kamu terpilih menjadi anggota legislatif dari Dapil 2. Iya Bang. Gitu ya. Terima kasih, begitu saja. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Terima kasih banyak Bang. Yeah.